Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nitzana. Aku mahasiswa Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro dan pada kali ini aku akan membagi tentang info menelusuri informasi. Nah, video ini akan belajar cara efektif mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan kamu, khususnya dalam mengoptimalkan portal jurnal ProQuest. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tutorial dalam melakukan penelusuran informasi dengan berbagai desain pencarian, khususnya pencarian informasi di portal jurnal ProQuest. Terus, kenapa sih kita harus melakukan penelusuran informasi dan mengetahui berbagai desain pencarian? Yaitu gunanya untuk mempermudah dalam menemukan informasi yang kita butuhkan, dan selain itu, kita juga dapat menemukan informasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, untuk melakukan kegiatan tersebut, ada beberapa step yang harus dilalui nih. Dimulai dari step pertama, yaitu identifikasi rumusan masalah. Nah, ini dia step pertama, mengidentifikasi rumusan masalah. Kita dapat mengidentifikasinya dari judul penelitian atau topik penelitian dan dari rumusan masalah penelitian yang kalian punya nih. Kemudian kita menentukan keyword dari topik tersebut. Contohnya di sini judul yang saya ambil adalah pengalihan perpustakaan konvensional ke perpustakaan digital. Dari contoh tersebut didapatkan dua keyword utama, yaitu perpustakaan konvensional dan perpustakaan digital. Keyword tersebut digunakan sebagai modal untuk melakukan proses mencari informasi berupa literatur atau sumber referensi ilmiah yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Akan tetapi, apabila hanya terbatas menggunakan dua keyword utama tersebut, maka sumber informasi yang muncul menghasilkan temuan yang kurang spesifik. Oleh sebab itu, kedua keyword tersebut harus dikembangkan lagi nih teman-teman. Nah, gimana sih cara mengembangkan keyword itu? Kita akan menuju ke step yang kedua. Untuk mengembangkan keyword, yang telah ditetapkan pada langkah pertama sebelumnya, dapat kita lakukan menggunakan thesaurus atau mencari sinonim ataupun antonim dari keyword tersebut. Nah, penggunaan thesaurus ini dalam pengembangan dan penemuan keyword karena di dalam thesaurus ini tersendiri terdapat 3 hubungan dalam mengidentifikasi sebuah keyword. Yang pertama adalah hubungan kesetaraan atau sinonim. Contohnya, kata tenis meja bisa digunakan untuk pingpong ataupun tenis meja yang terus terpisah. Lalu yang kedua adalah hubungan hierarkis. Ketika satu kata ingin menjelaskan sesuatu yang lebih luas atau spesifik, contohnya kita punya kata perpustakaan umum, maka sesuatu yang lebih luasnya itu perpustakaan dan sesuatu yang lebih spesifiknya itu perpustakaan nasional. Dan yang ketiga adalah hubungan asosiatif, yaitu ketika dua kosakata yang sama membahas satu konteks yang sama tetapi tidak memiliki hubungan sinonim maupun hierarkis. Lalu, kita akan langsung ke step ketiga, dan kita akan langsung mempraktikkan bagaimana cara mengembangkan keyword. Nah, penyusunan konsep keyword ini digunakan untuk mempermudah dalam menemukan sumber informasi yang spesifik nih, sehingga kamu dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Kita langsung ke contohnya ya. Nah, di sini sudah ada contohnya. Yang pertama, kita kan punya keyword perpustakaan konvensional dan perpustakaan digital. Kita bisa melihat bahwa sinonim dari perpustakaan konvensional itu adalah perpustakaan tradisional dan sinonim dari perpustakaan digital adalah perpustakaan elektronik. Lalu yang berhubungan dengan perpustakaan konvensional itu apa sih? Yang berhubungan dengan perpustakaan konvensional itu ada bahan pustaka, sedangkan di perpustakaan digital memiliki hubungan kepada e-book. Nah, ketika kita sudah mendapatkan alternatif ini, teman-teman, alternatif 1, 2, dan 3 dalam mencari query, kita juga bisa menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris agar kita bisa mengakses jurnal internasional menggunakan query tersebut. Nah, langsung kita ke step 4. Ketika kita sudah mengetahui keyword penelusuran informasi yang kita butuhkan, nah selanjutnya kita tuh bisa langsung mengakses portal ProQuest-nya di www.proquest.com ataupun di laman e-jurnal universitas kalian masing-masing. Di sini saya akan mempraktikkan modul laman Universitas Diponegoro. Setelah halaman ProQuest muncul, kalian dapat menggunakan fitur penelusuran dengan berbagai desain pencarian yang disediakan oleh portal jurnal ProQuest. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, kalian dapat mengunduh informasi tersebut ataupun mencetak dan membagikannya. Dan ada apa saja desain pencariannya akan saya jelaskan lebih lanjut di step yang kelima. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua, sekarang kita memasuki step 5,
di mana kita akan mencoba berbagai desain pencarian dalam memenuhi informasi kita. Kita masih menggunakan judul pengalihan perpustakaan konvensional ke perpustakaan digital dengan query digital libraries and conventional libraries. Nah, yang pertama kita bisa buka dulu portal jurnal ProQuest-nya. Di sini saya mengakses langsung dari single sign-on Undip, di mana Undip sendiri sudah melanggan jurnal ProQuest sehingga saya dapat memanfaatkan fitur-fitur yang ada di sini. Mungkin untuk kalian yang menontonnya, kalian bisa menggunakan laman portal yang dilanggan oleh universitas kalian masing-masing. Nah, di ProQuest ini sendiri terdapat beberapa desain pencarian yang langsung muncul. Ada basic search, advanced search, publication, browse, dan database. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu kita akan bahas dari basic search. Basic search merupakan fitur pencarian yang sudah biasa kita gunakan, yaitu ketika kita mengakses langsung. Misalnya kita melakukan pencarian pada Google, itu termasuk basic search. Caranya mudah sekali, kita tinggal mengetikkan query kita di sini, teman-teman. Digital library. Nah, selain itu, ProQuest sendiri memiliki fitur autocomplete. Fitur autocomplete merupakan desain yang berfungsi menampilkan perkiraan kata yang akan dimasukkan tanpa harus mengetikkan keseluruhan kata. Contohnya di sini, ketika saya mengetikkan digital library, muncul beragam saran lainnya, dan ini merupakan autocomplete yang diberikan oleh fitur ProQuest. Cuman karena di sini saya hanya ingin mencari digital library, kita bisa langsung menggunakan fitur search. Mohon ditunggu ya teman-teman, ini sepertinya loading. Nah, setelah kita melakukan pencarian, di sini ditemukan hasil 1.065.992 yang merupakan hasil dari pencarian frasa digital library. Nah, ini kan informasi terlalu banyak ya, teman-teman. Karena informasi terlalu banyak, kita dapat menggunakan fitur Fast Navigation. Fast Navigation itu apa sih? Fast Navigation atau biasa disebut Guide Navigation adalah fitur yang tujuannya sebagai guide, digunakan untuk mencari informasi yang lebih spesifik yang ingin kita cari dan untuk memperbaiki query atau temuan agar tidak terlalu banyak. Nah, menu ini letaknya berada di sebelah kiri ProQuest. Nah, ini contohnya. Kita bisa melakukan menyeleksi atau mengerucutkan informasi yang kita butuhkan. Misalkan kita butuh informasinya 10 tahun terakhir saja. Ini bisa kita klik dan nanti laman dari ProQuest sendiri akan langsung memunculkan hasilnya. Dimana tadi hasil 1 jutaan, sekarang hasilnya 635.507. Jadi lebih sedikit dan lebih sesuai dengan informasi yang kita butuhkan. Kita juga dapat menggunakan menyeleksi dengan subjek misalkan, atau dokumen type-nya, atau dari bahasa sendiri bisa mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia bisa diatur, atau dari publikasi judul publikasinya ya, gitu teman-teman. Nah, next selanjutnya kita akan ke advanced search. Nah, selain basic search, terdapat pula advanced search ya teman-teman. Advanced search ini merupakan fitur penelusuran yang menyediakan berbagai pilihan fitur penelusuran berdasarkan kata atau angka yang dimasukkan. Dengan menggunakan fitur ini, kita akan menemukan informasi lebih spesifik, karena dapat mencari berdasarkan subjek, abstrak, author, tanggal, sumber dan jenis dokumen, dan lainnya. Biasanya ini bisa kita atur di sini ya teman-teman. Nah, untuk advanced search ini sendiri, terdapat manfaatnya yaitu dalam memperoleh informasi akan menjadi lebih efektif dan efisien. Informasi yang kita cari dan peroleh juga akan semakin spesifik dan relevan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi berbagai sumber yang dapat dipercaya. Selain itu, informasi yang dapat kita temukan juga lebih beragam dan akurat. Nah, di sini kita langsung tulis saja ya query pertama kita, yaitu digital library
Dan query kedua kita, ini juga bisa diatur ya, mau on, or, atau not gitu. Nah, di sini juga kita bisa langsung atur untuk publication date-nya. Saya di sini memilih 3 tahun terakhir biar lebih relevan dengan masa kini. Habis itu bisa kita isi juga advisor, author, university, dan sebagainya. Jika kita memang tahu dan memang kita tertuju kepada file yang lebih, dokumen yang lebih spesifik. Terus kita juga dapat memilih, kita pengen dokumen yang kita baca atau informasi yang kita dapatkan nantinya itu bersumber dari apa? Bersumber dari audio kah, blog, podcast, website kah, buku, atau apa? Di sini saya memilih coba dari buku, conference papers and proceedings, dan dissertation and thesis. Terus manuskrip type-nya mau dari mana nih? Master thesis atau doctoral dissertation. Di sini saya pilih keduanya, dan kita juga bisa pilih dokumen type-nya mau kayak gimana, dan bisa pilih language-nya, bahasanya. Di sini saya pilih kalau bahasanya itu kita pilih bahasa Inggris dan bahasa Indonesia saja ya teman-teman. Nah, kalau semuanya udah diisi dan memang udah sesuai dengan keinginan kita bisa langsung ke penelusuran. Nah, terdapat 11.515 hasil, di mana ini merupakan hasil yang lebih sedikit dan lebih relevan terhadap informasi yang kita butuhkan. Dan di sini juga ada informasi pertama yang muncul merupakan fitur base first yang diberikan oleh ProQuest. Menurut ProQuest ini merupakan informasi yang paling relevan menurut ProQuest-nya ya, ini merupakan informasi yang paling relevan untuk kita, tapi kan belum tentu, jadi kita bisa menyeleksinya lagi di nomor-nomor selanjutnya. Nah, di sini saya sesuai dengan judul kita tadi, di sini ada judul Academic Library Directors Experience and Perspective in the Changing Library Environment. Dan menurut saya ini sepertinya relate dengan judul kita, mungkin bisa kita klik. Nah, tapi kalau misalkan kita masih ragu-ragu, ini bisa nggak sih untuk jadi sumber informasi kita atau tidak, ini kita bisa pilih abstrak atau details. Nah, di sini kita bisa baca abstraknya, dan kalau misalkan kita emang sulit untuk dan belum fasih untuk berbahasa Inggris, kita bisa langsung menggunakan fitur translate ke bahasa Indonesia. Nah, ini bisa kita baca, dan sini ada detail dari informasi yang kita butuhkan ini. Nah, untuk selanjutnya, ProQuest juga menyediakan fitur Actionable Result. Actionable Result ini merupakan fitur penindaklanjutan pada suatu hasil atau dokumen yang berhasil dicari dan sesuai dengan kebutuhan informasi yang kita butuhkan. Penindaklanjutan ini dapat berupa menyimpan dokumen dengan berbagai format, ataupun mengirim dokumen ini ke platform lain seperti email kita, dan juga bisa melakukan mencetak dokumen ini secara langsung. Nah, fitur ini terdapat di sebelah kanan. Di sini ada beberapa opsi. Bisa download PDF atau bisa ini kalau misalnya kita memakai dokumen ini dan kita ingin buat daftar pustaka atau referensinya atau resitasinya, kita dapat mengklik aja nih site di sini, karena di sini sudah disediakan langsung oleh ProQuest, sehingga kita bisa langsung mengcopy, menyalin bentuknya, formatnya, dan sini juga formatnya bisa menyesuaikan apakah APA6, APA7, atau yang lainnya. Sangat memudahkan sekali kan teman-teman. Nah, di sini saya pengen coba untuk download filenya. Klik aja download file, dan kita langsung save file. Setelah terdownload, kita langsung bisa mengaksesnya dari file dokumen kita. Nah, kita langsung lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu publication. Publication ini apa sih? Nah, publication ini merupakan fitur fasilitas pencarian informasi yang menyediakan fitur cari dan jelajahi publikasi teks lengkap di basis data yang akan dipilih.
Dalam pencarian informasinya, pencari publikasi dapat berdasarkan pada judul. Judul dimulai dengan pada ringkasan publikasi dan juga pada subjek publikasinya. Untuk spesifikasi publikasi jurnal terdapat pengelompokan publikasi yang berdasarkan subjek publikasi, bahasa, penerbit, dan juga basis data. Hal ini bertujuan untuk lebih memudahkan pencarian berdasarkan publikasi yang ada dalam portal jurnal. Nah, di sini kita bisa langsung ditulis aja di Gita Library, ada nggak sih judul publikasi yang ada di Gita Library-nya, dan kita langsung search. Dan menurut ProQuest ini merupakan salah satu publikasi yang memiliki judul Gita Library dan relevan dengan pencarian kita. Dan ini juga bisa kita cek ke bawahnya, dan ini merupakan informasi-informasi seputar Gita Library yang dapat kita akses. Terus ada juga fitur browse. Nah, di fitur browse ini sendiri, kita melakukan pencarian informasi dengan menelusuri laman portal yang dituju. Dalam kasus ini adalah laman portal ProQuest. Setelah kita mengklik di sini, kita bisa menelusuri, misalkan di sini dissertation and thesis. Terus kita mencari di sini berdasarkan urutan angka atau urutan huruf. Jika kita melakukan browse by subject, atau kita juga bisa melakukan browse by location. Seperti ini, dari negara apa gitu. Nah, pokoknya kata kunci dari fitur browse ini adalah kita menelusuri, dan di sini kita belum memiliki query apa yang kita cari. Kita belum memiliki kata kuncinya, tapi kita bisa melakukan penelusuran melalui fitur browse. Nah, untuk selanjutnya ada database. Database ini merupakan pencarian yang dilakukan melalui sekumpulan informasi yang tersimpan dan disediakan oleh portal penyedia jurnal secara sistematis sehingga mudah diakses untuk memperoleh informasi data mengenai jurnal terkait. Di sini, fitur database ini sangat berkaitan dengan yang namanya fitur federated search. Federated search itu apa sih? Federated search itu merupakan istilah yang berkaitan dengan upaya melakukan pencarian informasi secara serempak terhadap beberapa pangkalan data. Nah, ProQuest sendiri bisa dilihat di sini ada angka 6, dan di sini juga ada 6 database, yaitu ABR Information Collection, Coronavirus Research Database, eBook Central, ProQuest Dissertation and Thesis Global, Publicly Available Content Database, dan Research Library yang sudah dilangganan oleh ProQuest dan dapat kita manfaatkan untuk memilih mana saja yang akan kita gunakan. Kita dapat memilih semuanya atau kita dapat memilih beberapa sesuai yang kita butuhkan. Nah, misalkan di sini kita hanya memilih eBook Central gitu kan. Kita langsung pilih Use Selected Database. Setelah kita pilih itu, dan kita langsung diarahkan untuk menuliskan query apa yang kita cari gitu, teman-teman. Sekian dari desain pencarian informasi yang beragam. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kalian semua, oke? Dan fitur-fitur desain pencarian ini tuh bukan cuman ada di ProQuest saja, teman-teman, bisa di laman portal jurnal lainnya dengan cara yang sama. Kalian akan mendapatkan informasi yang sama juga. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Thank you for watching.